pengembangan metode sebenarnya. Mahasiswa diberi keleluasaan untuk memilih metode. Memang tapi karena waktu ya, jadi tidak bisa mengukur sampai validasinya. Tapi paling tidak mahasiswa bisa memilih metode apa yang akan digunakan. Eh, Saat ini memang untuk farmasi mungkin bertumpu pada sistem HPLC ya, kromatografi. Karena memang kromatografi memiliki kelebihan dalam tadi ya, dalam apa namanya pemisahan gitu ya, ada pemisahan sehingga meminimalkan mengganggu satu sama lain seperti itu. Bahkan sekarang dikembangkan dengan detektor yang lebih sensitif ya, ada MS tadi disinggung MS ya. Jadi sebenarnya kalau MS itu memang dia sangat sensitif ya. Kenapa sensitif? Karena dia selektif. Jadi prinsip MS itu meningkatkan sensitivitas dengan cara meningkatkan selektivitas. Karena selektif maka dia sensitif. Itu bisa dilakukan karena prinsip massa ya. Massa itu bisa menyaring atau memisahkan ya, eh, ion satu dengan ion yang lain. Produk ion satu dengan produk ion yang lain. Sehingga itu bisa seperti apa ya, ayaan gitu ya. Kita bisa memilih, memilah-milah. Dengan demikian dia menjadi sangat sensitif karena selektif. Karena itu sebenarnya dalam LCMS umumnya yang banyak di otak-atik justru MS-nya, bukan kolomnya. Kalau kolomnya mungkin tidak terlalu di otak-atik ya. Jadi, karena di MS saja kalau misalnya overlap aja masih bisa dipisahkan dengan MS. Karena itu eh, mungkin untuk MS justru optimasinya di pada MS. Kemudian spektrum misalnya, spektrum juga masih banyak digunakan di farmasi. Saya kira tidak masalah sepanjang itu masih sesuai kompatibel dengan sampelnya ya. Kalau sampel-sampelnya yang simpel misalnya obat, sampel-sampel farmasi mungkin yang apa relatif simpel, eh, kemudian metode spektrum itu masih bisa digunakan, saya kira tidak masalah. Jadi dibandingkan dengan PLC misalnya. Kemudian tadi otomatisasi ya, otomatisasi. Dengan instrumental sebenarnya akan lebih menekankan pada otomatisasi ya. Otomatisasi artinya meminimalkan kerja yang manual dan itu menguntungkan karena menghindarkan atau meminimalkan ya kesalahan-kesalahan dalam handlingnya seperti itu. Anda bisa bandingkan antara HPLC dan TLC misalnya. TLC itu kan luar biasa apa lebih sulit dalam mencapai reproduksibilitas ya. Sangat rentan perubahan kondisi sudah berubah gitu ya hasilnya. Dibandingkan dengan HPLC misalnya lebih reproduksibel. Jadi karena HPLC lebih otomatisasi. Kita hanya tinggal injeksi semua sudah jalan sendiri. Sementara kalau HPLC kan banyak manualnya gitu ya, misalnya penotolan dan seterusnya, pengembangan dan seterusnya. Sehingga otomatisasi itu juga menjadi fokus ya dalam pengembangan metode. Eh, Khususnya di farmasi yang misalnya melibatkan sampel-sampel yang banyak untuk analisis rutin dan seterusnya. Eh,
Nah ini Mbak Meilana ini apa ini? Menjawab apa ini? Metode yang digunakan menggunakan HPLC-MS dengan pertimbangan lebih selektif dan sensitif serta jumlah sampel yang dibutuhkan lebih sedikit. Sampel paracetamol dalam plasma ya, sampel plasma misalnya. Fase gerak yang digunakan dan seterusnya dan seterusnya. Ya, sampel plasma misalnya itu kadarnya kecil, mungkin ya kadarnya kecil, kemudian sampelnya juga sedikit, pengganggunya banyak. Nah, ini eh, kemudian pendekatan MS ini bisa menjadi alternatif ya, karena pasti akan sensitivitasnya akan jauh lebih kuat ketimbang lebih besar ketimbang katakanlah dengan spektrometri ya. Nah, karena ini sampel plasma misalnya, Anda bandingkan dengan sampel tablet misalnya yang tinggi kadarnya. Alasan dilakukan pengembangan metode analisis tadi ya, saya kira tidak ada metode analisis yang sesuai, materi yang khusus. Tadi ya saya gambaran ya, matriks berbeda saja sudah itu berbeda, bisa berbeda ya. Antara medium air aqueous dengan real dengan surface water dengan real sample bisa berbeda. Metode yang ada mengandung galat sehingga tidak reliable, terlalu mahal, tidak memberikan kepekaan dan misalnya dimaksud teknik yang instrumen baru yang membutuhkan pembuktian saja. Adanya kebutuhan untuk menggunakan alternatif teruji kinerjanya. Ya, jadi ini memang tergantung anu ya, kriteria sampelnya ya. Untuk yang membutuhkan kepekaan misalnya, itu misalnya untuk analisis cemaran dalam bahan baku misalnya ya, cemaran itu kan kadarnya kecil. Jadi di sini aspek kepekaan yang penting misalnya seperti itu. Jadi masing-masing sesuai dengan tujuannya ya. MS banyak kelebihan, tapi kan tidak selalu harus MS ya. Kalau sampelnya kadarnya tinggi, kenapa harus MS? Misalnya? Tetapi kalau menganalisis cemaran dalam bahan baku misalnya, kita gunakan MS. Dapat teknik yang dan instrumen baru yang butuhkan pembuktian kinerja dan teknik dan instrumen baru yang ada jenis kolom baru, ada dan seterusnya itu ya. Kemudian dengan metode yang baru. Ada yang kebutuhan untuk menggunakan metode alternatif. Kalau Anda lihat di jurnal-jurnal kan banyak anu ya, misalnya metode yang menawarkan sebagai metode alternatif gitu ya, metode yang lebih cepat misalnya, lebih simpel, lebih sederhana, rapid analisis misalnya. Dia mengorbankan sedikit dalam hal misalnya beberapa parameter validasi, tapi dia lebih cepat misalnya. Baik, itu saya kira ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau sudah ada, mungkin saya akhiri ya. Sudah jam 9 ya. Ini sudah kuliah dari pagi ini.
Baik, ini ya, ini pertemuan ke 6 ya. Jadi mungkin nanti untuk UTS-nya tidak bareng minggu depan, kita mundur 1 minggu. Jadi minggu depan masih yang ke-7 baru minggu berikutnya. Seperti itu.